Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi kami ingin memaparkan hasil perpoin makalah kami yang berjudul Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan. Yang pertama yaitu anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan salah satu manajemen dalam menjalankan fungsi, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Yang kedua, anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, sebagai fungsi pengendalian diharapkan dengan penyusunan anggaran dapat memberikan rencana detail atas pendapat dan pengeluaran biaya pendidikan agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawab. Menganalisis kegiatan dan sasaran pendidikan, yaitu kegiatan dan sasaran pendidikan adalah penjabaran tugas dan fungsi suatu unit kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. Kegiatan yang bersifat rutin didukung oleh anggaran rutin. Kegiatan yang sifatnya sewaktu-waktu didukung oleh anggaran pembangunan. Sebelum menganalisis kegiatan dan sasaran pendidikan, terlebih dahulu kita tahu tentang sifat anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Itu kalau anggaran rutin di pendidikan terdiri atas 3 sektor yang masing-masing sektor dijabarkan ke dalam 5 bagian, yaitu subsektor, program, kegiatan, jenis anggaran, dan mata anggaran. Kalau misalnya anggaran pembangunan, yaitu anggaran pembangunan bidang pendidikan yang dituangkan dalam rencana 5 tahunan, terdiri atas 4 sektor. Setiap sektor dirinci ke dalam subsektor dan program yang seluruhnya berjumlah 7 subsektor dan 21 program. Pembagian anggaran itu ada 2. Yang pertama, anggaran rutin. Dalam pelaksanaan, semua anggaran rutin dituangkan dalam daftar isian kegiatan dik. Semua penggunaan dana, baik jumlah maupun kegiatan, harus dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran terkait. Yang kedua, anggaran pembangunan. Dalam pelaksanaannya, semuanya anggaran pembangunan dituangkan dalam daftar isian proyek sebagai dokumen resmi anggaran pembangunan. Menganalisis dan menyusun jaringan kegiatan. Untuk menyusun jaringan kegiatan, suatu unit kerja dilakukan dengan meneliti aspek dukung dan penghambatnya, menentukan prioritas dan setiap kegiatan, dan penyusunan jaringan kegiatan. Prinsip dasar dipegang dalam menganalisis kegiatan adalah bahwa semua kegiatan membutuhkan perkiraan waktu, penyesuaian, dan biaya. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu dan biaya dibedakan dalam 2 hal, yaitu yang pertama, kegiatan-kegiatan kritis, yaitu kegiatan-kegiatan yang mempunyai jumlah waktu terpanjang dalam urutan pelaksanaannya. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang tidak kritis, yaitu kegiatan yang dapat pengerjaannya memungkinkan adanya penundaan karena membutuhkan waktu yang tidak lama. Ini berikut tabel uraian kegiatan, perkiraan waktu, penyelesaian, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan, yaitu ada kegiatan dan perkiraan waktu biaya. Ada jumlah dan 41 unit waktu. Yang pertama, menetapkan besar anggaran. Untuk menetapkan besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program, diperolehkan informasi tentang biaya langsung dan tidak langsung, yaitu harus disediakan. Besar anggaran suatu program juga ditentukan oleh adanya upaya untuk mempercepat penyelesaian setiap pekerjaan dalam program tersebut. Yang kedua, mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan crash program, yaitu apabila program ini diusulkan memungkinkan untuk dipercepat penyelesaian berdasarkan hasil analisis, kajian atau penelitian dan penilaian
pimpinan, maka kegiatan tersebut menjadi kelas program. C. Menganalisis biaya pendidikan, yaitu faktor analisis. Yang pertama ada data informasi yang tepat dan akurat serta definisi yang jelas tentang sistem pendidikan. Yang kedua yaitu rasa memiliki program pengelola pendidikan terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga, pemahaman analisis terhadap data pendidikan yang bersifat kualitatif dan kualitatif, seperti pemahaman terhadap data jumlah dan mutu guru, jumlah dan mutu sarana, jumlah dan prestasi belajar siswa dan sebagainya. Yang keempat ada tingkat penilaian masyarakat terhadap program yang diusulkan. Yang kelima ada program yang diusulkan secara ekonomis menguntungkan. Yang keenam, secara teknik program itu bisa dilaksanakan. Yang ketujuh, secara organisatoris program yang diusulkan dapat dikelola. Yang kedelapan, ketersediaan sumber daya meliputi sarana atau peralatan manusia atau pegawai dan dana. Selanjutnya, 1. Pembiayaan satuan dan anggaran rutin. Biaya satuan dan anggaran rutin dipengaruhi oleh yang pertama, pengaruhi peraturan dan prosedur seperti pembaruan standarisasi sekolah dan UPT. Yang kedua, perbedaan regional. Di dalamnya seperti pembedaan alokasi sumber daya antar provinsi, pembedaan pendapat daerah, perbedaan kondisi dan lingkungan, adanya dilema dalam proses alokasi dan sebagainya. Pembiayaan satuan dan anggaran pembangunan. Biaya satuan pada anggaran pembangunan diperlukan untuk semua jenis komponen pembangunan dalam dihitung per jenis masukan per tahun anggaran per kualifikasi dan per lokasi bangunan, seperti bangunan bertingkat atau tidak, kualitas peralatan sejarah dan peralatan sekolah tersebut, dan lain sebagainya. Sekian dari pemaparan isi propoin makalah kami. Jika kami ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.